Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bawakan cerita tentang kisah Neil Bogart, anak miskin dari rumah susun Brooklyn yang sukses dalam bisnis rekaman di Amerika Serikat. Berawal dari bekerja di label rekaman, Neil akhirnya membangun label rekaman sendiri yang diberi nama Casablanca Records, label rekaman independen terbesar pada masanya. Cerita perjalanan Neil Bogart keluar dari belenggu kemiskinan hingga jadi salah satu orang tersukses, kemudian diangkat menjadi sebuah film kisah nyata berjudul Spinning Gold yang dirilis pada tahun 2023. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dari Neil Bogart yang datang ke sebuah gereja untuk membeli lagu gospel yang biasa dinyanyikan di sana. Menurutnya, lagu tersebut bisa sukses dan akan diputar di semua radio karena belum ada yang pernah membuat gospel pop. Setelah negosiasi harga, akhirnya pendeta memberikan gospel tersebut. Lagu gospel berjudul Happy Day yang dia beli itu sukses terjual 7 juta album, bahkan memenangkan Grammy. Neil dengan label rekamannya Casablanca Records berhasil mengekspansi dunia musik di Amerika Serikat dengan berbagai artis terkenal seperti Gladys Knight, Isley Brothers, Bill Withers, Parliament, Village People, grup band Kiss, dan LaDonna. Tentu saja semua kesuksesannya tidak didapat begitu saja. Dia juga pernah gagal. Namun dia memiliki orang-orang yang berjuang bersamanya, diantaranya yaitu Cecil, Larry, Buck, Nancy, Joyce, dan Bev, istri Neil, yang mempercayai mimpi Neil bisa lebih dari sekedar mimpi. Film kemudian mundur ke tahun 1974 di Los Angeles. Saat itu, Neil sedang mengadakan pesta pembentukan Casablanca Records, perusahaan rekaman independen terbesar yang pernah ada. Band Kiss yang mengusung konsep rock dengan riasan mencolok dipilih untuk tampil di acara tersebut. Meski ada yang tidak setuju dengan menampilkan mereka, namun Neil yakin Kiss bisa membangkitkan semangat atau membuat orang-orang ingin berdansa dan tertawa dengan lagu-lagu mereka. Setelah Kiss mulai bernyanyi, ternyata orang-orang justru merasa tidak nyaman dengan penampilan serta asap yang digunakan sebagai properti panggung mereka. Karena asap tersebutlah alat pendeteksi kebakaran pun menyala, sehingga menyemprotkan air ke seluruh ruangan dan membuat semua orang bubar. Di tengah kekacauan tersebut, Neil masih berusaha tersenyum dan memenuhi janji kepada putrinya untuk berdansa. Karena kejadian tersebut, Kiss pun dibenci oleh seluruh orang di kota. Berapa kali pun Neil mengalami hal buruk, sebagai istri, Beth selalu memberikan tempat ternyaman untuk bersandar. Beth selalu bisa membuat Neil merasa yakin semua akan baik-baik saja. Benar saja, Casablanca Records tetap berjalan, Kiss bahkan akan dijadwalkan untuk melakukan tour. Hari itu, Neil tertarik dengan suara milik seorang penyanyi yang menyanyikan lagu milik pria bernama Giorgio. Neil bertemu dengan Giorgio untuk menanyakan tentang siapa penyanyi tersebut. Giorgio menjawab dia adalah LaDonna Gaines, seorang perempuan Amerika yang tampil di musikal di Munchen. Semua orang termasuk Giorgio berpikir Casablanca Records sudah bangkrut. Jadi, dia agak bingung ketika Neil terlihat begitu tertarik untuk mendapatkan LaDonna. Neil menjelaskan bahwa dia tidak menginginkan musik milik Giorgio, namun dia ingin perusahaan Giorgio menjadi mitra Casablanca Records. Selanjutnya, Neil mendatangi Warner Bros. Records yang diketahui berencana untuk menghancurkan Kiss dan Casablanca Records. Kedua label rekaman ini sebenarnya bekerja sama, namun karena masalah tersebut, Neil memutuskan untuk mengakhiri kerjasama mereka. Dengan begitu, Warner Bros. Records tidak akan bisa ikut mendistribusikan album yang dikeluarkan Casablanca Records. Pihak Warner Bros. Records tidak merasa terancam dengan hal itu, karena seperti rumor yang beredar di seluruh kota, dia juga berpikir Casablanca Records sudah bangkrut. Setelah putus kerjasama, Neil membutuhkan lagu yang bisa hits untuk bisa mempertahankan label rekamannya. Untuk hal itu, Cecil pergi ke Munich, Jerman untuk bertemu dengan LaDonna. Saat itulah kerjasama mereka pun dimulai. Dalam kontrak kerjasama mereka, Casablanca Records akan mengatur segala hal dari LaDonna, seperti citra yang ditampilkan dan juga penggantian nama. LaDonna awalnya terkejut, namanya bisa diganti secara legal.
Tapi ternyata Neil sendiri sudah beberapa kali ganti nama. Cerita pun dimulai kembali dari Neil kecil. Neil lahir sebagai Neil Bogart dari rumah susun Glenwood di Brooklyn. Saat dia berusia 8 tahun, setelah membeli minuman, dia melihat ayahnya sedang dipukuli. Setelah Neil membantu ayahnya sendiri, dia diajak oleh ayahnya untuk membeli lagi minuman yang tadi jatuh. Neil bertanya pada ayahnya, apakah mereka miskin? Ayahnya menjawab, uang adalah hal yang mudah dan selalu bisa ditemukan. Yang terpenting mereka tahu apa yang harus dilakukan. Ayahnya berkata, Neil bisa memilih untuk hidup di dunia yang berwarna atau hitam putih. Selanjutnya di rumah susun, Neil ditegur karena menggunakan 2 mesin cuci sekaligus, padahal ada orang lain yang hendak mencuci juga. Neil menjawab bahwa itu lebih menghemat waktunya. Orang itu kemudian menitipkan baju kotornya. Dengan bayaran 5 sen, orang itu meminta Neil memasukkan baju kotornya ke mesin cuci ketika Neil sudah selesai mencuci. Tapi Neil menolak dan meminta bayaran 10 sen. Sejak saat itu, dia pun memulai bisnis laundrynya. Dia mempekerjakan anak-anak di lingkungannya dan menghasilkan uang lebih banyak dari sang ayah. Pada tahun 1961, Neil mengubah namanya dari Neil Bogart menjadi Neil Scott. Dia mulai mencoba berakting, bermain piano, bahkan saksofon. Tapi kemudian dia menemukan kecocokan sebagai penyanyi dan dancer. Dalam suatu acara di mana dia bekerja sebagai staf acara, disitulah dia bertemu dan mendekati Beth yang akhirnya menjadi istrinya. Waktu itu, Neil juga sudah menjadi penyanyi di Potrat Records. Suatu hari, Neil terlihat sedang mengoreksi lagu yang akan dirilis. Pria bernama Darnell memberitahu bahwa Murray Decay akan memulai kompetisi mengadu lagu baru yang rilis. Yang menang, lagunya akan diputar hingga piringan hitamnya aus. Darnell berkata, mereka akan ikut kompetisi pada bulan depan karena di bulan ini mereka harus melawan Elvis. Tapi Neil meyakinkan Darnell kalau bulan ini mereka bisa mengalahkan Elvis. Benar saja, lagu yang Neil rilis ternyata memenangkan kompetisi bulan itu mengalahkan Elvis. Pada tahun 1964, Neil mengajukan 2 lagu lagi yang dia nyanyikan untuk Potrat Records. Lagu berjudul Cherry on Top berhasil menjadi hits, namun tak pernah membuatnya jadi orang sukses. Karena itu, dia lalu mengubah namanya menjadi Van Robert dan mencoba peruntungan dengan menjadi pekerja lepas di Fortune Employment, tempat penyaluran kerja. Ketika perusahaan MGM nelpon dan berkata sedang mencari seseorang untuk menjalankan bisnis rekaman, dia pun mendaftar dan mulai bekerja di sana. Dia sangat senang bisa berbisnis rekaman. Dia bekerja mengelola label rekaman Buddha Records milik MGM. Ketika hendak memasang iklan di depan sebuah toko, Neil diusir oleh pemilik toko. Dia lalu menceritakan hal itu kepada Beth. Siapa sangka Beth memberikan cincinnya untuk dijual dan membayar pemilik toko agar bisa memasang iklan selama seminggu di sana. Neil masih tak menyangka dia mengelola label rekaman ketika dia sendiri tidak lulus SMA. Singkat cerita, Beth pun melahirkan anak pertama mereka. Mimpi Beth untuk memiliki anak pun akhirnya terwujud. Selanjutnya, tahun 1969, Buddha Records semakin berkembang. Neil kemudian melakukan pertemuan dengan Isley Brothers menawarkan mereka untuk pindah ke label rekamannya. Isley Brothers yang merupakan penyanyi kulit hitam tadinya tidak tertarik dengan tawaran Neil. Apalagi Neil dikenal membayar DJ radio untuk mempromosikan lagu-lagunya. Tak menyerah begitu saja, Neil kemudian memberi tawaran agar Isley Brothers merilis lagu baru dari label mereka sendiri yang dinaungi olehnya. Orang kulit hitam memiliki harga diri yang tinggi, jadi mendengar tawaran merilis lagu sendiri dari label sendiri, tentu saja Isley Brothers tertarik. Neil langsung memperdengarkan demo lagu yang akan dinyanyikan mereka. Isley Brothers merasa kagum dengan kemampuan Neil dalam bidang musik. Neil tak hanya berbakat dalam musik, namun juga membangun relasi. Saat itu dia bekerja sama dengan Frankie Crocker, salah satu DJ radio paling berpengaruh karena satu-satunya DJ berkulit hitam yang diterima oleh pendengar kulit putih.
Nell berkata bahwa dia tidak pernah membayar DJ radio untuk memutar musiknya. Dia memiliki prinsip tak akan memaksakan mereka memutar lagu yang tidak diinginkan sang DJ radio. Buddha Records pun semakin tumbuh dan berkembang. Suatu hari, Nell datang ke perlombaan pacuan kuda. Di sana dia bertemu dengan ayahnya yang ternyata tengah terlilit hutang. Sebagai anak, tanpa pikir panjang, dia memberikan sejumlah uang kepada ayahnya. Sepulangnya ke rumah, Nell berbaring di lantai kamar anaknya sambil menatap langit-langit. Kepada Beth, dia berkata, biasanya orang yang tumbuh di tempat yang sama di mana dia dilahirkan, itu karena mereka tidak berani memimpikan apa yang berada di luar. Beth yakin kata-kata tersebut berasal dari ayah Nell. Nell memang sangat dekat dengan ayahnya dan selalu memegang prinsip yang ayahnya ajarkan. Hari berikutnya, Nell berkenalan dengan pihak Direction Plus yang mengelola ragam acara televisi dan grup band bernama Kiss. Mereka yaitu Bill dan Joyce. Saat itu, Joyce meyakinkan Nell untuk mengontrak Kiss. Katanya, Kiss adalah grup band istimewa dan orang-orang menyukai lagu mereka. Diam-diam, Nell jatuh hati kepada Joyce. Dia kemudian menawarkan Joyce untuk bekerja dengannya. Singkat cerita, Kiss mendapatkan kontrak dari Nell dan Joyce pun mulai bekerja dengan Nell sebagai manajer Kiss. Seiring berjalannya waktu, keduanya pun menjalin hubungan terlarang. Nell berkata, hidupnya di luar pintu rumah ada masalahnya. Setelah itu, di Hotel Fontainebleau, Miami, Florida, Nell tiba-tiba ditodong oleh orang kulit hitam bernama Manny. Nell diserang karena dianggap mencuri lagu. Untung saja tidak ada yang terluka saat kejadian itu. Ternyata orang di balik penyerangan itu adalah Berry Gordy, orang dari label Motown Records yang tidak suka dengan kesuksesan Nell. Terlebih, Nell menggandeng penyanyi kulit hitam yang akan dikontrak oleh Motown Records seperti Bill Withers, Hopkins, dan Isley Brothers. Sepulangnya dari Miami, Nell diberitahu kalau dia tidak mungkin bisa melawan Berry Gordy sendirian. Bukannya berusaha tidak membuat masalah, Nell malah berencana mendapatkan Gladys Knight dari Motown Records. Singkat cerita, dia berhasil mendapatkan Gladys Knight dan lagu yang dinyanyikan oleh Gladys Knight pun begitu populer. Selanjutnya, Nell memberitahu Joyce bahwa dia, Beth, dan beberapa temannya keluar dari Buddha Records dan fokus mendirikan label rekaman mereka sendiri, Casablanca Records. Sayangnya, semua tak berjalan sesuai keinginannya. Pada tahun 1975, Nell melakukan semua yang dia bisa untuk memperkenalkan LaDonna kepada dunia. Namun sayangnya, lagu yang mereka pilih untuk LaDonna gagal meledak di pasaran. Nell berusaha untuk tetap tenang. Dia berkata, terkadang sesuatu hanya butuh waktu. Dalam suatu acara, Kiss menarik perhatian penonton dengan penampilan panggung mereka. Hal itu membuat Nell bingung. Mengapa orang bisa menikmati panggung Kiss namun enggan membeli albumnya? Selesai tampil, salah satu anggota Kiss bernama Gene mengungkapkan rasa kekecewaannya kepada Nell karena Kiss kehilangan kesempatan ikut dalam tur Aerosmith. Nell pun menjelaskan kalau Aerosmith tidak ingin didekati, namun dia meminta Gene untuk tidak khawatir. Yang menjadikan mereka besar adalah musiknya. Mereka akan membuat musik yang akan menarik perhatian semua orang. Gene kemudian bertanya mengenai alasan Nell mau mengontrak mereka. Padahal Nell tahu kalau perjalanan bersama Kiss akan sulit. Nell menjawab yang pada intinya alasan dia mau mengontrak mereka yaitu karena dia melihat mimpi besar mereka. Menurut Nell, demo lagu yang dulu diberikan begitu hebat. Padahal Gene hanya menggunakan 4 akord di setiap lagu buatannya. Menurut Nell, hal itu hebat. Jika semua anak usia 14 tahun bisa melakukannya, semua akan menjadi seperti Gene. Nell balik bertanya, mengapa Gene mau tanda tangan kontrak dengan Casablanca Records, perusahaan rekaman baru di mana hanya Kiss satu-satunya artis yang dimiliki. Gene menjawab, itu karena kerja keras Nell. Nell sudah tidak memiliki uang, dia bahkan memiliki hutang cukup besar. Di tengah kebangkrutannya itu, dia masih sempat memberikan bonus pada karyawannya. Mendengar itu, Beth pun marah. Nell menenangkan istrinya dan mengajak membicarakan mimpi yang lain. Beth berkata kalau impiannya yaitu Nell bisa selalu di sampingnya dan anak-anak. Rupanya Beth sebenarnya sudah lama mengetahui Nell berselingkuh.
Beth pun berkata, perempuan itu akan terluka sama sepertinya. Selanjutnya, dalam suatu pesta, penyanyi bernama George menawarkan Neil untuk mengontraknya senilai $1 juta. George akan mengadakan konser dan menjanjikan keuntungan besar. Dari George inilah Neil mulai mengenal narkoba. Singkat cerita, konser pun berjalan sangat memuaskan. Mereka memelopori genre yang muncul setelahnya. Namun George dan bandnya menghabiskan lebih banyak uang daripada yang mereka hasilkan. Hingga kemudian muncul masalah dengan Kiss, yang mana mereka tidak ingin mengubah genre lagu seperti yang Neil inginkan. Kiss adalah band rock, namun Neil ingin mereka menyanyikan lagu ballad agar bisa hits di radio. Mereka lalu menunjukkan lagu berjudul Beth yang sudah dibuat sesuai keinginan Neil. Neil sangat menyukai iramanya, namun dia terkejut saat liriknya menyinggung tentang perselingkuhannya. Mendengar itu, Neil pun terpancing amarah. Lagu itu seharusnya bukan tentang Beth. Kiss sengaja mengubah liriknya agar Neil tidak mau merilis lagu itu. Malam itu ayahnya datang berkunjung. Ayahnya meminta uang katanya untuk biaya perawatan ibu Neil. Tentu saja Neil memberikan uang berapapun yang ayahnya minta. Setelah memberikan uang, Neil duduk di sofa dan mulai menggunakan narkoba. Sang ayah yang melihatnya tentu sangat marah dan langsung membuang narkoba yang ada di hadapan Neil. Ayahnya berkata bahwa dia membesarkannya untuk menjadi pintar. Melihat Neil tetap berusaha menggunakan narkoba, ayahnya pun semakin marah. Dia berkata, bagaimana Neil akan tahu kapan dia sedang sukses, kapan harus bertaruh besar, atau kapan harus mundur jika memutuskan siapa yang diinginkan berada di ranjangnya saja Neil tidak bisa. Neil menjawab bahwa semuanya terkendali, tapi bagi ayahnya, Neil sudah kehilangan musiknya. Hari berikutnya, Neil pulang ke rumah dan bertanya pada Beth apa yang seharusnya dia lakukan. Beth menjawab, mengucapkan selamat tinggal kepada anak-anaknya. Neil lalu pergi ke rumah Joyce. Dia bercerita bahwa Beth melarangnya menghubungi anak-anaknya. Masalah yang datang tak hanya berhenti sampai di situ. Band Kiss tiba-tiba menuntut bayaran kepada Neil. Neil pun berkata, mereka telah menghabiskan banyak uang untuk tur. Joyce kemudian mengajak untuk membicarakan tentang perilisan lagu Beth. Namun Kiss tidak setuju karena merasa lagu tersebut tidak menunjukkan mereka. Neil pun berkata, sikap mereka yang seperti itulah yang membuat mereka tidak bisa mendapatkan uang. Gene membalas, mempromosikan dan mengusahakan mereka mendapat uang adalah tugas Neil. Tak hanya itu, mereka juga terang-terangan mengusik Joyce yang tidur dengan Neil. Joyce tidak menyangkalnya. Merasa dirinya sebagai manajer band Kiss tidak dihargai, dia pun mempertanyakan siapa yang dulu memohon padanya untuk meyakinkan Neil agar mau mengontrak mereka. Mereka jugalah yang memintanya untuk tetap melakukan tur. Joyce berkata bahwa seharusnya mereka bersyukur memiliki manajer sepertinya. Tentang siapa yang dia cintai adalah urusan pribadinya. Tugas mereka adalah membuat musik. Namun Gene dan anggota Kiss lainnya tidak peduli dan tetap meminta bayaran. Neil yang makin kesal lalu berkata, jika ingin menghasilkan banyak uang, maka tulislah lagu yang menghasilkan uang untuk mereka. Negosiasi pun dilakukan antara Bill, produser Kiss, dan Neil sebagai produser rekaman. Bill meminta bayaran $1 juta untuk satu album dan $1 juta untuk dukungan tur. Neil tertawa sinis mendengar Bill meminta $1 juta per album untuk band yang bahkan tidak bisa membuat single. Meski begitu, Neil menyetujuinya. Setelah itu, Neil bercerita kepada Joyce bahwa dia mengidolakan Lenny Bruce yang meninggal di usia 40 tahun. Usia yang cukup muda, namun baginya sepadan dengan kesuksesan yang diraih. Joyce tidak setuju. Menurutnya, mati tua dan meraih semua kesuksesan barulah sepadan. Hari berikutnya, Neil mendapat kabar kalau distributor mengembalikan semua album Kiss, LaDonna, dan George. Cecil kemudian menghampiri Neil. Dia bertanya bagaimana kalau ternyata mereka salah perkiraan tentang album Johnny Carson yang mereka pikir akan booming. Mereka telah mengirimkan 75.000 kopi album dan uang yang dihabiskan untuk iklan dan iklan cetak. Neil tidak peduli, dia yakin dengan keputusannya. Cecil pun jadi kesal. Dia berkata, tidak ada satupun orang yang bisa mengerti apa yang sebenarnya Neil lakukan.
Cecil menegaskan kalau mereka telah salah untuk Kiss, LaDonna, bahkan George. Pada kenyataannya, mereka sekarang terus saja mempertaruhkan uang yang sebenarnya tak mereka miliki. Tapi Neil berkata, tugas mereka adalah mencari cara agar semuanya menjadi benar. Perdebatan itu pun menjauhkan hubungan dua sahabat lama tersebut. And they're on our fucking side. Nobody is on our fucking side. Still betting money we don't even have on them. Go get the fucking money! Hingga pada akhirnya album Johnny Carson dianggap menjadi salah satu bencana besar untuk perusahaan. Mereka telah melakukan berbagai cara seperti memberikan banyak promo, namun toko-toko tetap mengembalikan albumnya. Semuanya hancur, Neil menyadari semua itu adalah salahnya. Setelah itu, Joe mendatangi Neil untuk menagih hutang. Sebelumnya, Neil bilang menunggu penjualan album Johnny Carson. Tapi Joe sudah tahu album tersebut gagal meledak di pasaran. Neil pun dipukuli oleh anak buah Joe sebagai peringatan dia harus segera membayar hutang. Selanjutnya, di jalan dia melihat anak-anak penggemar Kiss sedang mendengarkan lagu Kiss lengkap dengan riasan. Neil pun jadi punya ide untuk membuat merchandise berupa poster edisi terbatas, kaos bertanda tangan, dan buku komik yang ditujukan untuk Kiss Army, sebutan untuk penggemar Kiss. Syarat untuk bergabung dengan Kiss Army yaitu orang-orang harus membeli album Kiss. Untuk memulainya, mereka akan mengecat tembok gedung. Neil gencar memberitahukan rencananya sehingga orang-orang mulai mendukung. Dia membuat semua orang percaya bahwa Casablanca Records masih memiliki uang, padahal sebenarnya mereka bahkan memiliki hutang $7 juta. Dalam pesta, Neil menyadari bahwa musik yang diputar terlalu pendek, padahal semua orang menyukainya, sehingga musik itu terus diputar berulang-ulang. Dia kemudian menemui LaDonna untuk mengajaknya merekam ulang lagu sebelumnya. Sayangnya, saat itu LaDonna sudah tak percaya siapapun. Namun Neil berhasil meyakinkannya. Rekaman lagu pun dimulai. Mereka akan membuat lagu berdurasi panjang dengan lirik yang berulang. Namun lagu tersebut memiliki musik yang menggairahkan untuk berdansa saat pesta. Meski banyak pertentangan, Neil tetap melakukannya. Dia memberikan arahan pada LaDonna untuk memberikan rasa pada lagu sehingga orang yang mendengarkannya bisa membangun fantasi sendiri-sendiri. Singkat cerita, single tersebut pun jadi. Neil membawanya kepada Frankie Crocker agar memutar lagu itu di radio. Masalahnya, durasi 17 menit terlalu panjang. Frankie Crocker tidak tahu di mana dia akan memasang iklan. Neil menjelaskan bahwa lagu kali ini sangat berbeda dan dia yakin akan meledak. Dia benar-benar meminta bantuan karena ini kesempatan terakhir Casablanca Records. Akhirnya, Frankie Crocker pun mau melakukannya. Lagu berjudul Love to Love You versi 1976 tersebut benar-benar berefek besar. Semua stasiun radio berusaha menelpon untuk bisa memutar lagunya. Akhirnya, Neil memutuskan membeli jadwal 30 menit di semua stasiun radio di semua kota dan diputar saat malam. Ketika lagu itu rilis, banyak kritikus menilai terlalu vulgar, bahkan dilarang oleh beberapa stasiun radio. Namun, kritik tersebut justru membuat album mereka semakin banyak terjual. Casablanca Records menuju puncak dengan single terbesar yang mereka miliki bersama LaDonna, artis terbesar yang mereka miliki. Panggung super besar dipersiapkan untuk LaDonna tampil di hadapan para penggemarnya. Lagu-lagu LaDonna setelahnya pun selalu hits di pasaran, memberikan keuntungan besar bagi perusahaan. Selanjutnya, Kiss juga berhasil menemukan jalan kesuksesan. Dengan ide Neil merekam penampilan Kiss secara langsung saat live perform, mereka mampu menarik orang-orang membeli album Kiss. Casablanca Records berhasil menjual lebih dari 9 juta album. Dengan kesuksesannya, Neil pun membelikan rumah cukup besar untuk orang tuanya. Dia juga membelikan mobil mewah untuk ayahnya. Ayahnya merasa pemberian Neil terlalu berlebihan. Namun bagi Neil, dia bisa melakukan semuanya berkat semua yang diajarkan ayahnya. Tentang cara menang, tentang bertaruh besar untuk menang besar. Neil berkata, mungkin selama ini ayahnya tidak beruntung. Namun keberuntungan ayahnya ada padanya. Ayahnya pun sangat bangga kepada Neil.
Neil kemudian membuat Village People, YMCA menjadi salah satu single terlaris sepanjang masa dengan penjualan lebih dari 10 juta kopi. Neil berhasil merubah Casablanca yang berada di ambang kebangkrutan jadi bisa menghasilkan $5 juta dalam sebulan, bahkan terus naik di bulan berikutnya. Seiring berjalannya waktu, Neil membiarkan Kiss merilis lagu berjudul Buff di album Destroyer, meskipun dia merasa sakit setiap mendengarnya. Selanjutnya, 49% saham perusahaan Neil jual kepada Polygram. Hal itu dia lakukan agar mereka semua bisa merasakan rasanya benar-benar menjadi kaya, bukan berpura-pura seperti sebelumnya. Dan lagi pula, mereka masih memegang kendali atas perusahaan. Pada 8 Februari 1980, Neil memutuskan meninggalkan Casablanca Records, tepatnya 5 hari setelah ulang tahunnya yang ke-37. Semua orang mungkin mengingat Kiss, LaDonna, Isley Brothers, Village People, George, Gladys Knight, Bill Withers, dan lainnya, namun tidak ada yang tahu seberapa besar dia bertaruh untuk semuanya. Tapi Neil tidak masalah karena dia memang tidak memiliki kemampuan seperti mereka. Namun yang pasti, lagu-lagu yang dia buat bisa membuat banyak orang berdansa. Dia berhasil menjual 200 juta album. 2 tahun kemudian, Neil meninggal dunia karena kanker. Seperti itulah kisah tentang Neil Bogart, anak miskin dari rumah susun Brooklyn yang sukses dalam bisnis rekaman di Amerika Serikat. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.